Halo sahabat channel World History, kembali lagi dengan tayangan yang baru yang akan kami tampilkan kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan tentang manusia secara singkat, semoga sahabat mendengar dan mendapat edukasi baru pada video ini. Selamat menonton. Manusia atau orang, Homo sapiens, bahasa Latin yang berarti, manusia yang tahu, adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Kebanyakan manusia hidup dalam struktur sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lain mulai dari kelompok keluarga kecil dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok politik yang besar atau negara. Interaksi sosial antar manusia membuat keberagaman nilai, norma, dan ritual di dalam masyarakat manusia. Keinginan manusia untuk tahu dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya memunculkan perkembangan dalam filsafat, ilmu, mitologi, dan agama. Penggolongan lainnya adalah berdasarkan usia, mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil balik, pemuda, dewasa, orang tua dan lansia. Janin atau fetus adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan, berisi bibit muda, mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk, hingga kelahiran. Janin disebut juga calon bayi. Bayi adalah anak manusia yang belum lama lahir. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut neonata. Istilah bayi prematur dan bayi postmatur merujuk kepada bayi yang dilahirkan dengan durasi kehamilan yang dibatas normal pada 37-40 minggu. Bayi yang belum lahir disebut dengan janin, fetus. Anak di bawah 5 tahun atau sering disingkat sebagai balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 2 sampai dengan 5 tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24 sampai 60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas atau akil balik adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal dari otak ke gonad, ovarium pada anak perempuan, testis pada anak laki-laki. Menanggapi sinyal tersebut, gonad memproduksi hormon yang merangsang libido dan pertumbuhan, fungsi, dan transformasi otak, tulang, otot, darah, kulit, rambut, payudara, dan organ seks. Pertumbuhan fisik meningkat pada paruh pertama masa pubertas dan selesai saat tubuh orang dewasa telah berkembang. Sebelum pubertas, organ seks luar yang dikenal sebagai ciri seksual primer merupakan ciri seks yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pubertas mengarah pada dimorfisme seksual melalui pengembangan karakteristik seks sekunder, yang selanjutnya membedakan jenis kelamin. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil balik, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Orang tua adalah orang yang mendidik dan mengurus kita hingga kita dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
Orang tua juga dapat diartikan sebagai orang yang sudah hampir tidak berdaya dan berkelakuan seperti bayi karena usianya yang sudah tidak muda dan tubuhnya yang tidak mampu melakukan banyak aktivitas. Lansia adalah fase usia yang perlu mendapat perhatian lebih dari anak-anaknya, sanak famili bahkan orang-orang yang masih berusia muda. Sebab mereka, lansia, yang berusia panjang tersebut sedang mengalami kemunduran secara fisik dan psikis. Dijelaskan bahwa ketergantungan lanjut usia disebabkan kondisi orang lanjut usia banyak mengalami kemunduran fisik maupun psikis, artinya mereka mengalami perkembangan dalam bentuk perubahan-perubahan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Selain itu masih banyak penggolongan-penggolongan yang lainnya, berdasarkan ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, mata, bentuk hidung, tinggi badan, afiliasi sosiopolitik, agama, penganut agama, kepercayaan, warga negara, anggota partai, hubungan kekerabatan, keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh, teman, musuh, dan lain sebagainya. Demikianlah video mengenai manusia yang telah kami sampaikan. Jika ada saran dan kritik dari sahabat bisa sahabat sampaikan melalui kolom komentar, dan untuk mendukung channel World History ini sahabat tekan like, share dan subscribe. Terima kasih, salam damai buat kita semua dan jangan lupa ikuti video kami selanjutnya.